Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di sini. Dan kali ini masih di edisi belajar Corel Draw ya teman-teman. Oke, kita langsung aja buka Corel Draw-nya. Nah, teman-teman, untuk membuat satu desain itu tentunya terdapat beberapa elemen penting yang harus kita pahami dan kuasai. Salah satu elemen yang harus ada dan pasti ada adalah garis. Nah, di sini kita akan belajar menggambar garis atau membuat garis, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Oke, kita langsung saja buat lembar kerja baru. Nah, untuk membuat garis lurus, kita dapat menggunakan beberapa alat yang terdapat pada freehand tool. Jadi, freehand tool itu yang ini, teman-teman. Nah, ini freehand tool. Di dalam freehand tool ini terdapat lagi beberapa pilihan tool. Kita dapat melihatnya dengan cara klik di segitiga yang ada di bawah ini, kita klik. Nah, di dalam freehand tool ini terdapat beberapa pilihan tool lagi, yaitu freehand, two-point line, bezier, pen, B-spline, polyline, three-point curve, and smart drawing. Nah, untuk membuat garis lurus, di sini kita akan membahas yang freehand, two-point line, and bezier dengan 3 tool ini. Oke, langsung saja yang pertama dengan menggunakan tool freehand ya. Nah, cara membuat garis lurus dengan freehand tool, yang pertama kita aktifkan dulu freehand toolnya. Kemudian arahkan pointer ke satu titik, kemudian kita klik. Misalkan di sini ya, kita klik. Titik ini adalah pangkal. Nah, ketika kita tarik, maka akan terbentuk garis. Ini kita geser saja pointernya tanpa di-drag ya, teman-teman, dan arahkan pada satu titik yang kita inginkan. Misalnya di sini. Nah, berarti ini pangkal garis, dan ini ujung garisnya. Dan garis lurus berhasil kita buat dengan freehand tool. Misalnya di sini kita ingin membuat denah ya teman-teman, denah lokasi misalnya. Kita buat lagi seperti ini. Kita tarik lagi ke bawah. Kita ambil di sini. Tarik lagi di sini. Nah, begini kurang lebih ya teman-teman. Ini hasil dari freehand tool. Kemudian, yang kedua yaitu garis lurus dengan bezier. Caranya, yang pertama kita klik segitiga tadi, kemudian pilih yang bezier. Ini ya, yang ketiga ini ya. Kita klik satu titik, kemudian kita lepas, maka akan timbul titik petak pada area yang kita klik. Kita klik, nah ini dia titik petaknya teman-teman. Kemudian kita geser pointer tanpa kita drag ya, jadi kita geser ke tempat yang kita inginkan. Misalnya kita ingin di sini. Nah, maka akan langsung terbentuk garis lurusnya. Misalnya di sini kita ingin membuat jajar genjang ya. Kita klik lagi. Kita hubungkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik di sini, klik di sini. Maka akan terbentuklah sebuah jajar genjang seperti ini, teman-teman. Ini tadi hasil dari bezier. Lalu, yang ketiga dengan menggunakan two-point line. Kita klik lagi di panah bawah ini. Aktifkan yang two-point line. Yang ini ya, teman-teman. Nah, caranya tentukan titik yang kita inginkan, titik awal. Kemudian geser pointer dengan di-drag sepanjang garis yang kita inginkan. Jadi kita buat titik, kemudian kita drag teman-teman pointernya.
tanpa dilepas ya. Kita buat sepanjang yang kita inginkan. Misalnya di sini. Maka garis akan berhasil dibuat. Misalnya dengan 2 point line ini kita ingin membuat sebuah segitiga. Kita klik lagi satu titik untuk menghubungkan. Nah, kita hubungkan ke sini. Kemudian kita tarik lagi, hubungkan ke sini. Maka akan terbentuk sebuah segitiga dengan kita tadi menggunakan 2 point line. Nah, ini dia teman-teman. Hasil sebut saja gambar ya. Hasil gambar dengan menggunakan tool-tool yang ada pada freehand. Tadi kita yang atas, yang ini menggunakan freehand. Kemudian yang jajar genjang menggunakan Bezier. Dan yang ketiga ini menggunakan 2 point line. Nah, untuk pen ini sebenarnya hampir sama dengan Bezier ya teman-teman. Kalau teman-teman mau coba boleh. Dia hampir sama dengan Bezier, kita klik. Nah, dia langsung ikut. Klik di sini, klik di sini seperti ini. Jadi cara kerjanya sama dengan Bezier. Teman-teman bisa coba di rumah ya. Oke, ini dia tadi yang membuat gambar garis lurus. Kemudian kita akan membuat gambar garis lengkung. Untuk garis lengkung ini kita bisa menggunakan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan 3 point curve atau mengubah garis lurus menjadi kurva dengan menggunakan shape tool. Oke teman-teman, ini nggak usah kita hapus, kita buat di luar lembar kerja aja ya contohnya. Yang pertama, membuat garis lengkung dengan 3 point curve. Caranya masih di tool freehand tadi. Kita klik segitiga, kemudian kita menggunakan yang ini, 3 point curve. Kita klik icon 3 point curve. Nah, kemudian tarik garis lurus dengan drag pointer, lalu lepaskan sebentar. Kita tarik garis lurus, ini kita drag ya teman-teman, jangan dilepas. Kemudian baru kita lepas. Nah, kita tarik, maka akan terbentuk garis lengkung. Kita sesuaikan garis lengkungnya. Nah, kita klik, maka akan terbentuk garis lengkung. Misalnya seperti ini teman-teman. Kalau kita mau buat gelombang misalnya ya, maka kita klik lagi di sini, tarik, lepas. Nah, kita sesuaikan lagi, kemudian klik. Nah, akan jadi gelombang seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ini tadi hasil dengan menggunakan 3 point curve. Mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa coba di rumah. Untuk pengaplikasiannya nanti pastinya banyak sekali untuk gambar-gambar yang ingin kita buat. Kemudian yang kedua, kita akan membuat garis lengkung dengan menggunakan garis lurus yang kita ubah menjadi kurva dengan menggunakan shape tool. Jadi shape tool itu yang ini teman-teman. Ini shape tool. Jadi kita pertama-tama buat garis lurus dulu. Misalnya kita buat garis lurus dengan 2 point line. Seperti ini ya. Nah, kita ingin merubah garis lurus ini menjadi garis lengkung. Caranya, kita aktifkan shape tool, kemudian kita klik kanan, kita klik yang to curve, maka akan muncul tanda panah seperti ini. Kita klik tanda panahnya untuk menghasilkan lengkungan. Ini ya teman-teman. Nah, ini misalnya di sini. Yang ini kita tarik juga. Nah,
Ini untuk yang bawah, itu yang untuk yang atas. Kita bisa buat seperti ini langsung, ataupun mau buat setengah gelombang seperti ini bisa. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja panahnya mau seperti apa, bisa seperti ini bentuknya. Jadi berbagai bentuk sesuai tanda panah ini ya. Kita bisa sesuaikan aja sendiri. Tingginya kita mau seperti apa, tinggi gelombangnya. Misalnya kita ingin seperti ini. Cuman kalau membuat gelombang dengan menggunakan 3-point curve tadi dan dengan shape tool ini, tinggi gelombangnya nggak sama ya teman-teman. Tergantung kita membentuknya. Kalau mau sama nanti ada lagi yang lain. Baiklah teman-teman, itu tadi beberapa cara membuat garis lurus dan garis lengkung. Oh iya teman-teman, untuk garis lurus tadi, untuk mengubah kemiringannya bisa kok. Kita bisa mengubah kemiringan garisnya dengan klik salah satu titik pada garis hingga keluar tanda panah lengkung. Lalu kita bisa arahkan pada salah satu panah hingga muncul lingkaran kecil, lalu geser sesuai keinginan. Misalnya kita membuat garis ini ya, seperti ini. Kita ingin putar garis ini, kita ingin kemiringannya berbeda. Nah, setelah muncul seperti tadi, kita bisa atur seperti ini. Kita bisa miringkan, ataupun kita atur sudutnya ya teman-teman di sebelah sini. Misalnya kita mau sudutnya ini cukup di 10 derajat. Nah, maka dia akan ke sini. Dari yang tadinya miring di sini ya teman-teman. Dari yang tadinya lurus di sini menjadi 10 derajat ke atas. Oke teman-teman, kayaknya seperti itu dulu video kali ini. Semoga kali ini videonya bermanfaat ya teman-teman, khususnya buat teman-teman yang baru belajar di CorelDRAW. Kita sama-sama belajar deh. Kalau ada yang mau nanya boleh, ada yang lebih paham boleh sharing juga. Kita belajar lebih dalam. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.